Rasulullah Muhammad itu kan tidak bisa baca dan harusnya tulis. kan? Tidak bisa baca dan tulis kan. Oh. Makanya ketika salah satu kenapa diturunkan ke beliau adalah biar orang juga bisa ngukur. Iya. Ini orang yang sebelumnya nggak bisa baca dan tulis, Iya. nggak ada basic keilmuan di situ, tiba-tiba bisa menyampaikan ayat Sefasih syair yang itu. sefasih itu, Iya. seindah itu, yang Dan harusnya semakna itu. Iya. Uh-uh. Itu salah satunya kan itu kan. Dan ingat loh, Al-Quran tuh bukan cuma kayak bacaan loh, tapi itu kan solusi kehidupan. Iya. Jadi dia benar-benar bisa untuk diterapkan dalam kehidupan and works gitu maksudnya. Oke, berarti lebih ke arah ketunjukan Al-Qur'annya Rasul tuh ngomong gitu ya. Iya. Berapa lama dia ngomong ya? Kan Al-Qur'an tebal. Bagus banget. Rasulullah SAW hidup menerima wahyu 23 tahun. Hah, jadi dia ngomong terus 23 tahun. Iya. Nggak makan. Enggak, bukan. Aduh, makan. gue udah tahu pertanyaannya ke arah sana. Kok ke arah sana sih? Enggak, gini, yang harus lu tahu juga, Al-Quran tuh turun tuh nggak langsung semua yang sebuku itu Iya. dikasih tau malaikat. Betul. Jadi surat ini turun, nanti Rasulullah mendakwahi surat ini beberapa tahun ke umatnya. Terus turun lagi. Nanti umat udah ini, turun lagi surat baru. Iya. Gitu loh, selama 23 tahun tuh dicicil jadi Iya. Al-Quran tuh. Ini Pak, bagaimana seorang nabi yang disebut dengan nabi yang ummi, yang tidak pandai baca tulis, bisa menuliskan hal-hal yang baru diomongin sama ilmu pengetahuan zaman sekarang. Contoh, Quran Surat Az-Zariyat 47 misalnya. Kami yang menciptakan alam semesta, dan kami pula yang meluaskannya. Alam semesta meluas, berarti kan mengembang Pak. Saya waktu itu cari, orang mana selain Nabi Muhammad SAW yang ngomong bahwa alam semesta itu mengembang, yang ngomong dari abad kira-kira abad 6 sampai abad 7 Masehi. Ternyata nggak ada Pak. Bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah, neraka jahim tempatnya. Kita cek dengan Al-Quran dan sejarah. Dasar mereka mengatakan buta huruf adalah ummi. Dan ada sumber lain tidak dinarasikan di sini, yakni peristiwa di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertamanya, diperintahkan untuk membaca, Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqori. Itu jawaban beliau ketika di Gua Hira. Atau dalam bahasa Indonesia, bahasa bebasnya, apa yang harus saya baca? Karena kondisi gelap, tidak ada objek atau subjek yang dibaca. Sehingga menjawab, ma'ana biqori. Itulah yang menjadikan dasar untuk mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Yang kedua, kata umi. Kata umi itu tafsirnya tidak seperti itu. Nanti ini tafsir yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahutuhu biya minika idzalar tabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Jadi kata umi itu tafsirnya yakni tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, atau tidak pernah menerima informasi tentang terkait wahyu apapun. Kitab sebelumnya, Nabi Muhammad tidak pernah tahu Taurat, tidak pernah tahu Zabur, tidak pernah tahu Injil. Itu maksudnya dari kata umi. Dan terkait wahyu sebelumnya. Nabi Muhammad itu bisa baca dan bisa tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minawiyatlu suhwa mutahharah, yaitu seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Surat Bayyinah ayat 8.
Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minad dhulumati ilan nuri wa may yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsana wa hulahu rizqa. Dan mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada yang kebenaran. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah Nabi Muhammad bisa baca. Lagi Nabi Muhammad bisa baca dan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kamu kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah Al-Quran mengatakan, membuktikan Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis. Contoh Nabi Muhammad bisa baca dan tulis fakta sejarah. Piagam Madinah yang merumuskan Nabi sendiri, bukan orang lain. Di dalamnya terkait pasal-pasal kenegaraan yang kompleks, mana mungkin bisa dirumuskan kalau orang tersebut buta huruf. Pikir, hati Nabi Muhammad tidak buta huruf, bisa baca tulis dan pengetahuannya lebih baik dari kita, lebih sempurna dari kita melalui wahyu, meskipun tanpa sekolah sebagaimana yang kita laksanakan, tapi ilmunya diberi langsung oleh Allah lewat pewahyuan yang benar. Demikian. Sekali lagi, saya menolak Nabi Muhammad buta huruf. Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis. Dan pengetahuannya melebihi kita lewat dasar wahyu, bukan proses pendidikan formal. Dikonfirmasi dengan penceramah lain. Betul dia itu buta huruf. Kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Yang 4, kelima. Kelima ya? Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Sudah. Nah, yang keenam. Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alifnya mim kan, lam namanya digandeng, ha, mim, misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, langkah nggak ada ianya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar.
Sorry bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.